Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pagi hari ini masih memberikan kepada kita semua kesempatan agar supaya kita bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini dengan melakukan hal yang mudah-mudahan bisa menjadi penyebab mendatangkan keridhaan dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan tentang tata cara membaca Al-Quranul Karim yang masih mengacu kepada kitab metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis. Yang pada kesempatan lalu kita masih dalam pembahasan juga tentang sifatul huruf, ya. Tentang sifatul huruf yang tidak memiliki lawan, yaitu sudah sampai pada bab atau pembahasan sifat al-inhiraf, ya, al-inhiraf. Inhiraf sudah kita bahas bahwa sifat inhiraf ini hanya terjadi pada dua huruf hijaiyah saja, yaitu huruf lam dan juga huruf ra, ya. Setelah sebelumnya juga kita telah merincikan bahwa di situ paling tidak ada dua pendapat, ya, atau dua pemahaman tentang sifat inhiraf. Yang pertama ada penyimpangan pada suara, ya, atau aliran suara. Kemudian ada juga pendapat yang menyatakan bahwa inhiraf ini terjadi penyimpangannya pada titik makhraj, ya, pada makhraj pengucapan huruf lam dan ra. Namun kedua hal tersebut tidak bertentangan, malah saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga penyimpangan tersebut bisa dikatakan terjadi pada makhraj, terjadi juga pada aliran suara. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat berikutnya, yaitu disebut dengan sifat takrir. Ya. Takrir ini juga masih ada kaitannya dengan sifat inhiraf sebelumnya. Ya. Takrir ini adalah bisa dikatakan, atau ada yang mengatakan bahwa sifat takrir ini adalah salah satu sifat atau sifat yang membedakan antara huruf lam dengan huruf ra. Ya. Huruf lam dan ra itu memiliki banyak kesamaan, ya, atau bahkan dikatakan seluruhnya sama kecuali satu hal yang membedakan antara keduanya, yaitu sifat
takrir ini. Jikalau tidak ada sifat takrir pada huruf ra, ya, maka huruf lam atau huruf ra akan sama seperti huruf lam, ya. Nah, maka sifat takrir ini hanya dimiliki oleh huruf ra, ya. Hanya dimiliki oleh huruf ra. Baik, kita lihat dulu secara definisi, ya. Apa yang dimaksud dengan takrir di sini? Ya, kalau secara bahasa sifat takrir, ya, atau kata takrir ini berasal dari kata karrara yukarriru, ya, masdar dari karrara yukarriru takriran, ya, yang maknanya adalah pengulangan. Karrara artinya mengulang, takrir artinya pengulangan, ya. Ini secara bahasa. Ya, apa yang terulang? Kalau dilihat dari makna secara istilahnya memang getaran, ya. Takrir, sifat takrir itu adalah getaran, ya. Nah, kalau getaran itu berarti apa? Ada sesuatu atau ada sebuah gerakan yang berulang, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, maka disebut dengan sifat takrir, ya. Ada pengulangan, sesuatu yang atau suatu gerakan yang berulang-ulang. Nah, mungkin itu disebut dengan getaran, ya. Bisa dikatakan definisi daripada getaran, ya. Jadi apa? Ada gerakan yang berulang-ulang. Nah, mungkin dari situ. Namun secara istilah tajwid, ya, sifat takrir nggak tahu juga kita, ya. Saya juga nggak tahu siapa yang menamakan sifat tersebut, ya. Yang jelas sifat tersebut masyhur menjadi salah satu definisi atau salah satu istilah di kalangan ilmu tajwid, ya. Di kalangan ilmu tajwid yang dimiliki oleh huruf ra, ya. Kalau secara definisi atau secara istilah tajwid tertulis dalam kitab adalah bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya, ya, dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj, ya. Ini kurang lebih definisi yang dimaksud dengan sifat takrir. Bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Sifat ini terdapat hanya pada huruf ra saja, ya. Seperti yang kita sampaikan tadi. Baik. Ini definisi, ya, salah satu definisi yang menerangkan apa yang dimaksud dengan sifat takrir tadi. Yaitu apa? Bergetarnya ujung lidah. Nah, kalau secara umum mungkin sebuah getaran, ya, sebuah getaran yang terdapat pada suatu huruf ketika diucapkan. Mudahnya seperti itu, ya. Jadi ketika ada huruf, yaitu huruf ra, ya, pasti diiringi dengan sifat takrir atau getaran. Ada getaran pada ujung lidah ketika atau setiap pengucapan huruf ra ini. Nah, mudahnya seperti itu. Baik. Namun lebih daripada itu, ya, sifat takrir ini setelah kita memahami bahwa dia merupakan suatu getaran, ya, pada ujung lidah, suatu getaran pada ujung lidah ketika pengucapan huruf ra, maka yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah seberapa kadar getaran tersebut. Bagaimana menunaikan getaran tersebut, bagaimana terjadi si getaran tersebut, ya. Nah, maka ini cukup banyak diperingatkan oleh para ulama klasik di bidang qiraat, ya, tentang sifat takrir atau getaran pada pengucapan huruf ra di sini. Baik. Kalau kita mengacu kepada definisi yang disebutkan di dalam kitab ini, tadi ada kalimat, ya, yang perlu digarisbawahi mungkin di sini, yaitu apa? Getaran yang halus, ya. Nah, di sini saya kira bisa menjadi
acuan untuk menjadi sebuah peringatan bagi kita ya, atau setiap orang yang ingin membaca Al-Qur'anul Karim secara khusus ketika pengucapan huruf ra. Bergetar ujung lidah ya, atau ujung lidah yang bergetar ketika pengucapan huruf dengan getaran yang halus. Nah, di sini kita harap bisa digarisbawahi ya, dengan getaran yang halus. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan getaran yang halus tadi? Ya, maka ada beberapa hal yang perlu diperingatkan ketika pengucapan huruf ra dan menunaikan sifat takrir di sini. Peringatan yang pertama mungkin ya yang perlu disampaikan adalah ketika pengucapan huruf ra adalah tidak berlebihan dalam menggetarkan ujung lidah. Ya, tidak berlebihan dalam menggetarkan ujung lidah. Mungkin kita pernah bahas ya pada makhraj huruf ra, kita sudah singgung sedikit ya tentang getaran tersebut. Baik. Nah, tidak berlebihan dalam menggetarkan si ujung lidah ketika pengucapan huruf ra di sini. Perlu diketahui bahwa ya pengucapan huruf ra di dalam Al-Qur'anul Karim tidak sama dengan huruf R di bahasa kita. Ya, tidak betul-betul sama ya, tidak juga betul-betul beda ya, tidak spesifik sama ya R dengan bahasa kita ya. Kalau kita katakan rumah, kursi ya, perahu, nah, itu bebas-bebas saja, mau katakan kursi pun tidak jadi masalah ya, tidak ada bisa tidak terlalu salah lah kalau memang mau disalahkan. Tapi dalam pengucapan huruf ra ya ketika membaca Al-Qur'an ada ketentuan tertentu ya. Maka getarannya tadi ya yang kalau kita katakan kursi itu tidak boleh terlalu banyak getarannya. Tidak boleh terlalu banyak, tapi getarannya itu sedikit dan halus ya. Getarannya sedikit atau dikatakan halus di sini, getaran yang halus ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, min syarri. Nah, getarannya halus ya, tidak terlalu banyak. Salah satu yang memperingatkan hal tersebut juga adalah Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam manzumah Jazariyahnya. Beliau menyatakan dalam bab ra ya, khusus ada bab khusus tentang ahkamur ra ya, babur ra'at. Beliau menyatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu. Maka samarkanlah atau sembunyikanlah getaran ya, atau sifat takrir tadi ketika huruf ra bertasydid. Ini secara khusus ketika bertasydid. Ketika bertasydid huruf ra itu hakikatnya ada dua huruf ra ya, yang satu sukun, yang satu berharakat. Ini hakikat huruf yang bertasydid ya, termasuk huruf ra. Nah, ada dua ra di situ saja beliau memperingatkan untuk diakhfi, sembunyikan getaran itu ya, bukan menghilangkan tapi sembunyikan, artinya haluskan getarannya. Kalau dua ra saja harus dihaluskan, apalagi satu ra ya, maka harus lebih halus lagi terdengarnya ya. Min syarri ar-Rahman, tidak ar-Rahman la ya. Ar-Rahim tidak seperti itu getarannya, tidak terlalu banyak ya, atau tidak terlalu kasar ya. Bahkan dikatakan akhfi ya, sembunyikan ya, bukan menghilangkan tapi ya, sembunyikan ya, artinya mungkin digetarkan secara halus seperti yang didefinisikan di dalam kitab. Ar-Rahmanir-Rahim, minasyaitonir-rajim ya, kurang lebih seperti itu pengucapan huruf ra dengan takrir atau sifat takrir yang halus. Baik.
Itu peringatan yang pertama, yaitu tidak berlebihan, ya. Tidak berlebihan dalam menunaikan sifat takrir ketika pengucapan huruf ra. Maka di bawahnya diperingatkan di sini, ya. Nah, ada di bawah definisi di sini diperingatkan hendaknya seorang qari, ya, tidak berlebihan dalam takrir, ya, sehingga menyebabkan terucapnya huruf ra lebih dari sekali. Nah, ketika sifat takrir kita berlebihan ketika pengucapan huruf ra, maka dikhawatirkan kita membaca huruf ra lebih dari satu, ya. Ini salah satu peringatan juga yang disampaikan oleh Dr. Aiman Suwaid dalam mendefinisikan sifat takrir di sini, ya. Beliau menyatakan wal yahdharil qari minal mubalaghati fit takrir, ya, al muaddi ila akthar ila zuhuri akthar min ra, ya. Nah, seorang hendaknya berhati-hati, ya, dalam menunaikan sifat takrir, jangan berlebihan, ya. Karena apa? Dikhawatirkan ketika dia berlebihan dalam menunaikan sifat takrir, dia mengucapkan lebih dari satu ra, ya. Maka tidak boleh berlebihan. Baik. Kemudian peringatan yang kedua juga, ya. Peringatan yang kedua adalah ketika menunaikan sifat takrir, harus, sekali lagi, harus ditunaikan dengan halus, ya. Harus ditunaikan dengan halus, bukan berarti malah menghilangkannya, ya. Bukan berarti malah menghilangkannya. Ar-Rahmanir Rahim, nir. Kalau mungkin kalau tidak salah ini di bahasa Inggris, ya, di bahasa Inggris yang fushah, ya, atau apa, native speaking, ya, atau native, semacam itu. Mungkin R-nya itu tidak bunyi, ya, kalau tidak salah, ya. Antum lulusan bahasa Inggris nggak? Mungkin Kang Tommy tahu, ya, gitu nggak, ya. Huruf R di bahasa Inggris kalau tidak salah tidak bergetar, ya. Are you okay? Ya, kurang lebih. Saya juga nggak jago bahasa Inggris, ya, tapi tahu sedikit-sedikit hal tersebut, ya, karena sempat riset juga. Nah, jadi di bahasa Inggris ra dalam bacaan Al-Quran, ya, tidak seperti R-nya bahasa Inggris maksudnya, ya. Tidak juga seperti di bahasa kita yang berlebihan, ya, atau boleh melebihkan getarannya, ya. Tidak juga seperti di bahasa Inggris yang betul-betul hilang, ya, getarannya betul-betul hilang. Imam Ibnul Jazari tadi menyatakan akhfi, ya, sembunyikan, artinya menghaluskan, ya, tidak betul-betul menampakkan begitu, ya. Tapi tidak juga apa sampai menghilangkan si getarannya, ya. Nah, jadi di pertengahan kurang lebih, ya. Nah, maka seseorang tidak boleh berlebihan dalam mengucapkan huruf ra atau dalam menggetarkan ujung lidah ketika pengucapan huruf ra. Tidak boleh juga sampai betul-betul menghilangkan sampai meniadakan getaran tersebut. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, tidak ada getarannya, ya. Atau tidak boleh mencadelkan secara sengaja, ya. Tidak boleh mencadelkan secara sengaja. Ya, kalau memang qadarullah dari sananya sudah cadel, ini lain cerita, ya, lain cerita. Yang tidak boleh itu apa? Mencadelkan secara sengaja ketika pengucapan huruf ra sehingga getarannya habis, hilang total, ya. Tidak ada sama sekali. Baik. Itu peringatan yang kedua, ya. Setelah kita peringatkan tidak boleh berlebihan dalam menggetarkan ujung lidah ketika pengucapan huruf ra, tidak boleh juga sampai meniadakan, ya, habis, ya, getarannya itu habis sampai tidak ada sama sekali. Ada peringatan yang lain, ya. Terakhir, peringatan berikutnya dalam pengucapan huruf ra. Seperti yang kita ketahui bahwa huruf ra itu adalah salah satu daripada huruf lin umar, ya, atau huruf-huruf yang memiliki sifat bainiyah atau tawassut, yang maknanya kalau kita kembali membahas adalah mengalirnya sedikit aliran suara, ya, mengalirnya sedikit aliran suara, ya. Tidak dikatakan tertahan karena masih mengalir.
Tidak juga dikatakan mengalir karena hanya sedikit saja aliran suara yang mengalir. Nah, itu makna kurang lebih daripada sifat tawassut atau bainiyah. Nah, yang ingin kita peringatkan adalah ya, yang seperti sebagian atau seperti yang pernah beberapa kali kita jumpai adalah meniadakan atau menutup aliran suara ketika pengucapan huruf ra, secara khusus ketika disukunkan atau tasydidkan, ya. Contohnya adalah Ar-Rahman, dia memang menggetarkan, tapi aliran suaranya apa? Ditiadakan atau ditutup. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak seperti itu, ya. Tapi tetap dialirkan meskipun hanya sedikit. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Tidak Ar-Rahman, Ar-Rahim, tidak seperti itu, ya. Atau min Fir'aun. Ini habis, ya. Aliran suaranya tidak dialirkan, ya. Maka peringatan yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah tetap masih mengalirkan aliran suara, jangan sampai ditutup, ya. Jangan sampai dimatikan aliran suaranya ketika pengucapan huruf ra. Ya. Kurang lebih seperti itu, ya, penjelasan tentang sifat takrir yang dimiliki oleh huruf ra, ya. Sekali lagi kita review ulang tentang penjelasan sifat takrir. Tadi kalau secara bahasa mengambil dari kata karrara yukarriru atau masdar daripada kalimat atau kata karrara yukarriru, yaitu takrir, ya, yang artinya adalah pengulangan. Kalau secara bahasa pengulangan. Adapun secara istilah tajwid tadi adalah sebuah getaran yang dimiliki atau yang hanya dimiliki oleh huruf ra yang terjadi pada ujung lidah. Dan kemudian kita peringatkan juga, ya, diperingatkan bahwa getarannya adalah getaran yang halus ketika pengucapan huruf ra. Kemudian tidak berlebihan, ya. Getaran yang halus yang dimaksud adalah tidak berlebihan, ya. Tidak berlebihan dalam menggetarkan si ujung lidah ketika pengucapan huruf ra. Tidak juga ketika diperingatkan jangan berlebihan, tidak juga malah menghilangkan sama sekali apa sifat takrirnya, ya. Tidak menghilangkan, tidak berlebihan, tidak juga menghilangkan. Kemudian peringatan yang terakhir mungkin adalah tetap mengalirkan aliran suara meskipun hanya sedikit, ya. Artinya tidak menutup aliran suara ketika pengucapan huruf ra. Maka ini perlu diperhatikan setiap kita membaca Al-Quran, secara khusus ketika mengucapkan huruf ra dan ingin menunaikan sifat takrir yang dimiliki oleh huruf ra. Demikian mungkin materi yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah kita akan membahas sifat berikutnya di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita kembalikan kepada moderator. Nah, hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita akan memasuki sesi bimbingan tilawah Al-Qur'an yang saat ini pelajaran kita sudah berada di surah Al-Bayyinah insyaallah. Dan selepas bimbingan tilawah nanti antum dapat menyetorkan pelajarannya melalui interaktif line telepon di 02286862637, ataupun antum jika punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp ataupun pesan singkat 081122714776. Dan untuk itu kita persilahkan kembali Al-Ustadz untuk membimbing kita di pelajaran surah Al-Bayyinah, dan kepada Al-Ustadz falyatafaddal mashkura Ustadz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan
praktek bacaan kita yang terakhir sudah membahas tentang atau sudah membaca surat Al-Zalzalah ya. Di surat Al-Zalzalah kita lanjutkan surat berikutnya adalah surat Al-Bayyinah. Ya, kalau kita lihat surat Al-Bayyinah ini memang tidak banyak ayatnya ya, tapi cukup panjang. Ya, cukup panjang. Maka kita akan bagi dua saja ya. Kita akan bagi dua untuk surat Al-Bayyinah ini untuk 2 pertemuan mungkin ya. Untuk 2 pertemuan. Untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di ayat yang ayat yang kelima mungkin ya. Wa ma umiru di situ mungkin ya. Ya, sampai ayat yang kelima. Pas enggak setengah? Ada mushaf enggak? Ya 8 ayat, tapi yang 3 akhir agak panjang ya. Ya, jadi kita ambil 5 ayat ya, 5 ayat yang pertama. Kemudian berikutnya kita baru insyaallah habiskan meskipun 8 ayat ya. Tapi kita ambil 5 ya. 5 ayat pertama pada pertemuan kali ini. Baik. Kita baca langsung ya secara praktek. Nanti kita harap seperti biasa untuk perhatikan terlebih dahulu ya secara pengucapan atau secara prakteknya. Kemudian mencoba untuk mengikuti sebisa mungkin ya. Mengikuti sebisa mungkin. Kita harapkan ya seperti yang pernah kita sampaikan juga ya kepada ikhwan sekalian yang ingin ikut serta dalam menyetorkan mungkin ya, menyetorkan bacaannya kepada kami di sini, maka kita harapkan untuk perhatikan terlebih dahulu peringatan-peringatan yang akan disampaikan ya. Tidak hanya menelpon di akhir acara saja ya, tapi perhatikan juga peringatan-peringatan ya, atau beberapa hal mungkin yang kita sampaikan ya berkaitan dengan bacaan yang bacaan surat yang akan kita baca di sini. Baik, silakan diikuti sebisa mungkin ya, dengarkan dengan seksama, kemudian diikuti sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baik. Kafaru. Nah, di sini huruf ra kita harap bisa betul-betul terbedakan ya antara tebal dan tipisnya huruf ra ya. Wal musyriki musyri ya. Nah, di sini perhatikan juga ya. Artinya meskipun kita belum masuk pembahasan ya tentang tebal dan tipisnya huruf ra, tapi kita coba mencontohkan ya bahwa ketika berharakat fathah atau dhammah dia pasti akan ditebalkan pengucapan huruf ra ini. Tapi ketika kasrah dia pasti akan ditipiskan ya cara membacanya. Kafaru min ahlil kitabi wal musyri ya musyri. Nah, musyrikin. Nah, kemudian
peringatan berikutnya ya, di sini mungkin salah satunya adalah di huruf H ya, huruf H yang disukunkan. Min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ahlil kita ahlil ya. Di sini perhatikan pengucapan huruf H ketika disukunkan. Ini sudah berlalu sebetulnya pembahasan tentang H yang disukunkan ya. Ketika membahas tentang makharijul huruf ya di awal-awal, maka diperhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya ya adalah tentang ikhfa. Seperti biasa kita tidak lupa juga untuk mengingatkan, sering kita ingatkan munfakina ya. Di sini ya kebetulan kasusnya tepat kita sampaikan ya. Ketika huruf yang memang atau huruf ikhfa ya, huruf ikhfa atau ketika ikhfa terjadi, di sini ada ikhfa yang gunnahnya ditebalkan ya, ada juga yang ditipiskan ya. Ini sudah pernah kita sampaikan juga. Ada ikhfa yang gunnahnya ketika digunnahkan itu ditebalkan ya, seperti miqo, miqbo ya. Nah, di sini ditebalkan. Ditebalkan ketika bertemu dengan huruf isti'la yang memang salah satu termasuk huruf ikhfa juga ya, seperti qaf, bod ya, kemudian dha, ta ya, dan seterusnya. Nah, adapun sisanya maka tetap harus terdengar tipis ya, kondisinya tipis, gunnahnya ditipiskan. Salah satunya adalah di munfakina, jangan ini beda ya. Bedakan antara dengan munfa. Salah satu yang menyebabkan ikhfa gunnahnya menjadi terdengar tebal adalah si mulut ya, kedua bibir yang dikedepankan atau dimonyongkan ya. Nah, di sini kondisinya tepat sekali ya. Sebelumnya huruf yang berharakat dhammah memang ya. Tapi ketika diikhfakan, coba untuk menarik kedua bibirnya. Jangan dibiarkan di depan. Munfakina, munfakin la. Tapi coba ditarik. Munfakin ya. Kembali di posisi netral si bibirnya ya. Kembali di posisi netral, jangan dibiarkan di depan. Ini salah satu faktor yang menyebabkan gunnah pada ikhfa ketika terjadi ya, menjadi terdengar agak tebal ya, lebih tebal daripada yang seharusnya. Sama seperti kuntum ya, jangan dibiarkan di depan si bibirnya, meskipun yang mengapit huruf ikhfanya ya, atau yang mengapit huruf nun sukunnya adalah dua-duanya berharakat dhammah ya. Kita tarik agar supaya tidak terdengar tebal ya, gunnahnya tidak menjadi tebal. Nah, diperhatikan munfakina, munfakina, jangan jangan ditebalkan. Nah, itu peringatan yang kesekian ya. Peringatan berikutnya adalah ya, ta'tiyahum, di sini jangan lupa ada sifat syiddah ya. Sifat syiddah yang memang karakternya adalah putus ya, aliran suaranya terputus karena memang huruf hamzah dia merapatkan antara kedua sisi makhrajnya, yaitu di pita suara, tepat di pita suara atau atasnya sedikit di pangkal tenggorokan. Ta'tiyahumul. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ada di huruf ya yang bertasydid ya. Nah, ini juga sama, salah satu huruf yang termasuk daripada huruf yang sering menjadi huruf syiddah ya. Padahal bukan syiddah ya. Artinya apa? Dia menutup rapat antara kedua sisi makhraj sehingga memutus aliran suara. Bayyinah, bayyi. La, tidak seperti itu.
Yang betul adalah bayyinah, bayyi. Nah, kalau mau kita panjangkan ya, ketika bertasydid memang tidak digunnahkan, tidak terlalu panjang, tapi tidak juga si aliran suaranya mati. Bayyinah, baik. Nah, tidak bayyinah. Tidak seperti itu, tapi bayyinah, bayy. Nah, masih ada tetap mengalir si aliran suaranya. Nah, itu mungkin beberapa peringatan di ayat yang pertama ini. Kita coba maksimalkan dalam prakteknya. Kita baca coba sekali lagi. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. طيب. Di sini perhatikan huruf sin ya, harus tetap tipis karena memang huruf sin yang atau berharakat dhammah cenderung menjadi shad ya. Hati-hati malah menebalkan sehingga menjadi huruf shad. Rasulun ya, jangan la. Rasulun ya. Nah, seperti itu. Kemudian yatlu suhufan suhu sad dengan ha, diperhatikan cara membacanya. Nah, kemudian yang terakhir lagi-lagi di huruf ha ya. Mutahharah. Nah, di sini juga diperhatikan cara membacanya. Kita sudah praktek atau cukup banyak praktek pengucapan huruf ha di bab makharijul huruf ya, maka tidak perlu kita jelaskan panjang lebar. Nah, sekali lagi, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة Taib. Nah, di sini baru terdengar ya atau terlihat ikhfa yang ditebalkan. Tidak seperti munfakin tadi. Di sini kutubun qo ya, harusnya terbedakan. Nah, fiha kutubun qayyimah وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءت Taib, kita nemu sekarang huruf ra yang ditasydidkan ya. Tafarraqa ya. Di sini getaran yang halus ya, seperti yang kita pelajari barusan. Jangan berlebihan tafarraqa la ya. Tapi tidak juga dihilangkan sama sekali ya, di pertengahan ya, dihaluskan si getarannya. وما تفرق
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Ya, ini biasanya kepanjangan orang ya, harus dipotong lagi. Baik, paling enggak di wa yuqimus shalah di sini ya. Di sini boleh dipotong. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah ya. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Nah, baru dilanjut. Nah. Baik, sekali lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salah. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب, kita ingin peringatkan ya, di sini ada beberapa huruf yang memang ditebalkan ya. Kita coba agak perhatian tentang lebih perhatian ya, bukan agak perhatian tapi lebih perhatian terhadap tebal dan tipisnya huruf ya. Mukhlisina ya, mu di sini mu ya, bukan mo. Moh la, tapi betul-betul didhammahkan. Mukhlisina, sad yang berharakat kasrah dia tetap tipis, dia tetap tebal ya, punya sifat itbaq yang menjadikannya tebalnya tetap betul-betul tebal ya. Mukhlisi ya, lahuddina hunafa wa yuqi ya. Di sini qaf sering terlupakan ketika berharakat kasrah ya, makhrajnya diperhatikan. Nah, kemudian yu'tuz zakah, hamzah di sini syiddahnya tetap ditunaikan ya, diperhatikan. Kemudian ha yang di sini tak marbutah ya, baik di shalah ketika diwaqafkan mungkin, atau di zakah ya, atau di qayyimah ya. Tadi di awal sudah kita peringatkan. Nah, sekali lagi kita baca ya, dihabiskan. Tadi belum kita tutup ya. La bas. Nah, terakhir وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقيموا الصلاة ويؤتوا
الزكاة وذلك دين القيمة. Baik, kita baca sekali lagi ya. Kita ambil hanya 5 ayat ini saja ya. Insyaallah selanjutnya di pertemuan berikutnya. Kita ulangi, maksimalkan dari segi praktek ya, dari ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة. ذلك دين القيمة. Baik, demikian ya pembacaan surat Al-Bayyinah dari 1 sampai 4 ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa disimak dengan baik sehingga bisa dipraktekkan juga dengan maksimal. Selanjutnya kita insya Allah akan terima ya telepon atau setoran bacaan dari ikhwan sekalian. Nah. Taib, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran pagi hari ini di Surah Al-Bayyinah, silakan bisa telepon kami di layanan interaktif khusus ikhwan 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas bisa dikirimkan melalui WhatsApp ataupun pesan singkat 081122714776. Dan kita coba angkat penelpon pertama pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Zain Abdillah di Kiara Condong. Ustaz. Ya, Akhi Zain di Kiara Condong, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Baik, labas. Ya, akhi Rusdi apa? Akhi Zain Abdil. Ya. Ya sudah cukup baik ya, atau sangat baik akhi Zain Abdil. Tadi mungkin perhatikan di apa? Wakaf ya, di wakaf ini penting juga. Nanti mungkin di pembahasannya kita coba lebih terperinci ya. Mungkin di apa madnya ya, di madnya biar supaya tidak terlalu boros dari segi napas mungkin ya, khususnya ayat yang keempat tadi wa ma umiru ya, di mad jaiz dicoba 4 harakat saja mungkin ya, maksimal 5 harakat, jangan lebih daripada itu ya. 4 sampai 5 harakat saja ya, boleh 2 sebetulnya tapi dengan perincian. Baik, adapun hunafa di sini memang paling tidak 5 harakat ya, memang 5 harakat lebih sedikit. Baik, labas ya, tapi sudah sangat baik ya, bacaannya sudah sangat baik akhi Zain Abdillah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih akhi Zain Abdillah di Kiara Condong atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di 02286862637. Sudah ada yang masuk kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Abu Dafa di Sukaraja. Ya, Abu Dafa di Sukaraja. Silahkan Abu Dafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin. Wal musyrikin ya. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mutahharah. Nah, yang terakhir tak marbutah juga jadi hak yang besar ya. Rasulun sekali lagi. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Suhufan digunahkan agak panjang lagi ya. Tadi terlalu singkat. Nah, Rasulun minallahi
yatlu suhufan mutahharah. Nah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Zakah ya, jadi hak Pak ya, tak marbutah di situ. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Ya, Masya Allah ya, sudah cukup baik ya dengan kehati-hatiannya ya. Tinggal pembiasaannya mungkin ya, tapi sudah cukup baik secara umum. Barakallahu fiik. Wafika barakallah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Dafa di Sukaraja atas partisipasinya. Kita tunggu di pelajaran tata Quran yang akan datang. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Agda ya? Ya. Iya, silahkan Akhi Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Sekali lagi afwan, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa, sekali lagi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitabi Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Min ba'di ma ja'athu ya, ha yang besar ya. Ja'atuhumul bayyinah. Ya, sekali lagi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dihabiskan. Iya, Masya Allah. Ya.
Sudah cukup baik Akhda ya. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Iya, sami-sami wa jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Ustaz ke Akhda? Enggak, cukup baik. Enggak apa-apa. Ya, terima kasih Akhi Akhda ya, ayat terakhir Masya Allah dihabiskan satu kali nafas. Ya, selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akhi Rusdian ya di Ciberem ya. Silakan Akhi Rusdian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Baik, ya sudah cukup baik ya Akhi Rusdian. Barakallahu fiik. Barakallahu jazakallahu khairan. Jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Rusdian di Ciberem atas partisipasinya. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Habibah di Palangkaraya. Abu Habibah ya di Palangkaraya, Masya Allah. Silahkan Abu Habibah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Abu Habibah, gagang teleponnya mungkin kurang dekat ya. Putus. Abu Habibah, ya qadarullah terputus. Silahkan dicoba kembali Abu Habibah di Palangkaraya ya. Dan selanjutnya kita angkat kembali penelpon 02286862637. Halo. Ya, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fahri di Bale Endah. Ya, Abu Fahri di Bale Endah. Silakan Abu Fahri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah
فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق sekali lagi apa? وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة. Afwan, sekali lagi wama umiru. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة. Ya, afwan Abu Fahri ya. Ya. Kalau mau berhenti di hunafa, di situ ada hamzah di akhirnya ya. Dijelaskan pengucapan hamzah sukunnya ya. Hunafa. Nah, ada hamzah di situ. Kemudian perhatikan, antum buka mushaf nggak? Atau dilihat di layar? Di mushaf. Ya, diperhatikan ya, ada salah tadi baca di situ. Coba biar antum tahu sendiri salahnya di mana ya. Ada salah baca di situ. Nah, coba diulang dari mukhlishina lahuddin, dari situ saja langsung. Mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakah. Ya, diperhatikan di sini ya. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah ya. Yu'tuz zakah, tidak ada yu'tuna, tidak ada na-nya ya. Nah. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika. Wa dzalika dinul qayyimah. Ya, terakhir afwan, wa ma umiru, baca sekali lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Iya, Masya Allah ya, sudah cukup baik ya bacaannya. Nah, ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu khairan. Ya. Terakhir. Ya, terima kasih Abu Fahri di Bale Endah tadi ya atas partisipasinya. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan penelpon terakhir di pagi hari ini di 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadat ya di Parongpong, betul? Iya. Iya, silakan Pak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ya, Masya Allah Pak Dadat ya. Berarti betul-betul memperhatikan Pak Dadat ya. Barakallahu fiik Pak Dadat ya, sudah cukup baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dadat Sujatmika di Parongpong atas partisipasinya, dan Pak Dadat menjadi penelpon terakhir di pagi hari ini. Sebelum kita tutup program Tata Quran, kita persilakan terlebih dahulu Al Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita di ujung acara ini ya, seperti biasa kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada ikhwan semuanya ya, untuk senantiasa memperbanyak tilawah ya. Memperbanyak tilawah sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kita memaksimalkan waktu yang ada untuk tilawah ya, atau betul-betul memperbanyak tilawah ya, dengan kesungguhan. Nah, berhubung kita dalam pembahasan sifatul huruf ya, dalam pembahasan sifatul huruf ya, maka sering kita sampaikan dalam pembahasan sifatul huruf ini, ketika kita ingin atau berusaha menunaikan sifatul huruf yang kita pelajari misalnya, atau yang kita ucapkan, maka di situ ada tahap sebelumnya yang perlu di maksimalkan terlebih dahulu. Ada mungkin dikatakan syarat ya, syarat sebelum menunaikan sifatul huruf itu ketika pengucapan huruf-huruf hijaiyah, yaitu apa? Makhraj yang tepat. Ya, makhraj yang tepat. Biasanya ketika makhraj itu tidak dikeluarkan dari tempatnya ya, atau huruf itu tidak dikeluarkan dari makhrajnya, maka untuk menunaikan sifatul huruf biasanya atau terkadang kesusahan ya. Sehingga menjadikan sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut menjadi lain lagi sifatnya ya. Bukan susah lagi, bahkan apa? Tidak bisa ditunaikan untuk mengucapkan huruf tersebut dengan sifatnya. Maka diperhatikan kembali ya tentang makharijul huruf ya. Tidak hanya lewat begitu saja pembahasannya kemudian tidak dipraktekkan lagi ya. Maka kami harapkan ya ketika kita semua menunaikan tilawah atau melakukan tilawatul Quran dimaksimalkan dari berbagai sisi ya, dari segi makharijul huruf, dari segi sifatul huruf dan hukum-hukum yang lain yang kita ketahui ya, bersungguh-sungguh betul-betul kita memaksimalkan kemampuan yang kita miliki sehingga di setiap waktunya insyaallah akan semakin berkualitas lagi ya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi sebab turunnya rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.